Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita bisa kembali lagi ya dalam tayangan video singkat ini atau ceramah singkat ini dalam rangka memperbaiki diri, khususnya bagi diri saya sendiri. Saya ingin memperbaiki diri saya, apa yang saya katakan, apa yang saya ungkapkan, apa yang saya tausiahkan ini, yang saya ceramahkan ini, yang saya utarakan ini bisa berdampak khususnya kepada diri saya dan umumnya mudah-mudahan juga bisa berdampak kepada siapapun yang menyaksikan tayangan ataupun video ini. Ya, hanya dalam Islam ya, seluruh aktivitas yang dijalani itu bisa bernilai ibadah ya. Cek di agama mana yang seluruh aktivitas itu bisa bernilai ibadah, hanya dalam Islam ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Itu dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Adalah Allah ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hanya dalam Islam seluruh aktivitas yang kita jalani itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dari mulai bangun sampai tidur lagi itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tentu agar aktivitas yang kita jalani, aktivitas yang kita lakukan terlebih ibadah juga di luar ibadah ya, seperti sholat, baca Quran, zikir, itu ibadah, itu harus bernilai ibadah tentu. Dan juga di luar itu semua ya, seperti makan, minum, bekerja dan lain sebagainya, itu kan membantu orang lain, itu harus bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang siswa belajar, berangkat dari rumah ke sekolah, itu harus bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Hal atau aktivitas tersebut agar bernilai ibadah tentu ada 3 hal ya kan. Yang pertama itu niat karena Allah. Yang kedua itu adalah sertai aktivitas kita dengan berdoa, Lalu yang ketiga adalah lakukan aktivitas itu di jalan yang Allah ridhai ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai perkara niat, betapa pentingnya kita mengikhlaskan niat karena Allah. Sudah kisahkan dalam suatu hadis ada 3 orang. Yang pertama mujahid, yang kedua adalah orang ahli Al-Quran, yang ketiga dermawan. Mereka memiliki amalan yang besar, tetapi amalan besar itu tidak mengantarkan dia kepada surga Allah, malah mengantarkan dia kepada neraka, dikarenakan bukan amalan yang salah, amalan sudah baik, bahkan puncak amalan itu, tapi amalan tersebut tidak mengantarkan dia kepada surga, tapi mengantarkan dia kepada neraka, dikarenakan kesalahan niat, kesalahan hatinya, dia tidak memperbaiki hatinya, dia tidak mengikhlaskan karena Allah. Dia lakukan itu semua bukan karena Allah, tetapi karena dunia, karena ingin dianggap pahlawan, ingin dianggap ahli Al-Quran, ingin dianggap dermawan. Maka julukan itu semua dia dapatkan di dunia, tetapi rahmat Allah, ridha Allah, dan pahala dari Allah tidak didapatkan ketika di akhirat kelak ya. Jadi sebesar apapun amalan, jika niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan kita dapatkan hasilnya ketika di akhirat. Dan sebaliknya, ketika amalan itu kecil, hal kecil, jika kita niatkan karena Allah, maka pasti akan kita dapatkan hasilnya, pasti akan kita dapatkan pahala, nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi hanya dalam Islam seluruh aktivitas yang kita jalani itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makan yang kita lakukan ya, walaupun makan itu sejatinya bukan ibadah, tetapi itu bisa kita jadikan itu jadi nilai ibadah, nilai pahala dengan kita meniatkan ikhlas karena Allah. Ya, makan itu sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang
yang biasa. Tetapi jika kita niatkan karena Allah, sesuatu yang kecil itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sepanjang kita makan niat karena Allah, maka bukan hanya sekedar kenyang, bukan hanya sekedar kita enak di lidah, tetapi juga nilai pahala kita dapatkan, ya. Jadi amalannya kecil, makan saja, tapi kita niat karena Allah, kita makan karena Allah, maka kenyang kita dapatkan, enak, rasa enak kita dapatkan, juga pahala kita dapatkan. Berbeda ketika makan bukan karena Allah, dia mungkin nilai keduniaannya dia akan dapatkan, dia kenyangnya pasti akan dapatkan, rasa enaknya di lidah pasti akan didapatkan, tetapi di akhirat kelak dia tidak dapatkan nilai ibadah, dia tidak dapatkan nilai pahala, ya. Begitupun aktivitas yang lain, gitu kan, ya. Nah, saya tekankan di sini adalah perkara niat karena Allah, niat karena Allah. Jadi kita harus senantiasa memperbaharui niat karena Allah, ya. Hati ini senantiasa berbolak-balik, gitu kan. Kadang baik, kadang buruk, kadang mudah berbelok, ya kan. Dan senantiasa Rasulullah SAW selalu berdoa, ya kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya kan, senantiasa agar hati ini selalu berada di jalan yang Allah ridhoi, selalu berada di jalan agama yang lurus, gitu kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena hati ini mudah berbelok, mudah berbolak-balik. Seraya mohon pertolongan kepada Allah untuk tetap meneguhkan hati ini berada di jalan yang lurus. Maka hal yang senantiasa harus kita perbaharui setiap saat, setiap detik, setiap menit, gitu kan, adalah perkara hati ini, kan. Hati, apakah cek, gitu kan, apakah aktivitas yang kita lakukan selama ini itu niat karena Allah atau belum, ya. Jika selama ini kita melakukan aktivitas belum karena Allah, maka mari kita perbaiki mulai dari sekarang. Kita perbaiki, kita lakukan sekecil apapun amalan itu, sekecil apapun aktivitas itu, kita niatkan karena Allah, maka insya Allah keberkahan akan kita dapatkan, nilai ibadah, nilai pahala pasti akan kita dapatkan, ya. Jadi niat itu tidak cuma sekedar di awal, gitu kan. Niat itu tidak cuma sekedar di awal niat karena Allah, tetapi di pertengahan harus senantiasa kita menjaga niat karena Allah, sampai di akhir kita niat karena Allah, ya. Karena dalam hal ini setan terus menggoda manusia, gitu kan. Ketika seorang manusia itu akan beramal, maka setan terus menggoda bagaimana caranya ketika seseorang itu tidak beramal, tidak melakukan amal soleh tentunya, kan. Maka ketika seseorang itu berhasil lepas dari godaan setan tersebut, ketika dia mulai bisa beramal, artinya dia lolos dari godaan setan tersebut untuk tidak beramal, maka dia beramal, maka artinya dia lolos dalam tahap ujian pertama. Lalu ketika seorang itu sudah lolos godaan setan tadi, maka setan tidak begitu saja tinggal diam, ya. Maka di situ setan terus menggoda manusia. Ketika manusia itu terus beramal, tetap beramal, maka setan terus menggoda dengan cara apa? Dengan cara merusak amalan tersebut agar amalan tersebut hilang pahalanya, agar amalan tersebut tidak bisa dia dapatkan nilai pahalanya di hadapan Allah, ya. Dengan cara dia menggoda niatnya tidak karena Allah. Mungkin ketika seseorang membaca Al-Quran, misalkan saja ketika seseorang membaca Al-Quran, dia niat di awal sudah karena Allah. Saya niat membaca Al-Quran karena Allah SWT. Tapi dalam pertengahannya, dalam perjalanan dia membaca Al-Quran, dia hadir di dalam hatinya ujub, rasa bangga diri, serasa suaranya bagus, gitu, serasa ingin didengar orang, ingin dipuji orang. Nah, itulah adalah godaan-godaan setan. Setan terus menggoda agar kita senantiasa bangga diri, ujub, riya, pamer, sombong. Nah, itulah perkara yang akan menghilangkan pahala bacaan Al-Quran kita. Nah, maka dari itu senantiasa kita memperbaharui niat di awal, pertengahan, dan di akhir. Senantiasa kita menjaga niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sekali lagi, seluruh aktivitas yang kita jalani itu harus kita niatkan karena Allah, ya. Karena dengan kita niatkan karena Allah, maka itu akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aktivitas apa yang kita lakukan dari mulai bangun sampai tidur lagi,
Dari mulai bangun tidur kita niatkan karena Allah. Kita bangun dengan membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita niatkan karena Allah, kita doa. Kalau kita bangun itu kan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun misalkan sepertiga malam akhir, kita pergi ke kamar mandi, itu kan kita berjalan serasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kamar mandi, itu kan niat karena Allah. Langkahkan kaki kiri berdoa sebelum masuk, gitu kan. Itu kan nilai ibadah di situ kan. Bahkan sampai keluar ke kamar mandi, langkahkan kaki kanan dan seterusnya, gitu kan. Seluruh aktivitas kita diikat oleh doa, ya. Ketika seorang bekerja, gitu kan. Ketika seorang bekerja akan berangkat dari rumah, lalu dia melangkahkan kaki, dari mulai sebelum dia melangkahkan kaki, dia mencari nafkah berkeluarga, dia bekerja, dia niatkan karena Allah. Saya niat bekerja karena Allah. Maka dia langkahkan kaki, dia doa, bismillahirrahmanirrahim. Maka sepanjang di perjalanan dia menuju tempat pekerjaan itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Nah, niat ini perlu kita jaga di awal, di pertengahan, bahkan sampai di akhir, ya. Misalkan saja ketika seseorang ingin bekerja, dia sebelum berangkat dia niat benar, ikhlas karena Allah. Saya berangkat bekerja ikhlas karena Allah. Lalu dia sebelum berangkat berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tetapi sepanjang perjalanan itu pun dia tetap harus menjaga, memperbaharui niatnya karena Allah, karena Allah, karena Allah. Jika dia tidak senantiasa memperbaharui niat, maka hati ini akan senantiasa berbelok, ya. Setan terus menggoda, diiringi oleh hawa nafsu dalam diri kita, gitu kan, terus menggoda. Jika kita tidak senantiasa memperbaharui niat kita, maka pasti niat kita akan berbelok, niat kita akan melenceng, gitu kan. Yang awalnya sudah benar niat karena Allah dalam bekerja, dalam perjalanannya kita tergiur hal-hal keduniaan, maka kita niatnya bekerja hanya mencari uang, bekerja hanya meraup kekayaan, bekerja hanya ingin dianggap orang yang rajin, orang yang tangguh dan lain sebagainya. Itulah niat-niat yang salah, gitu kan. Ketika di awal sudah benar niat karena Allah, di perjalanan dengan iming-iming dunia kita akhirnya berbelok niat ini. Nah, itulah pengaruh-pengaruh dari godaan setan ataupun dari dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Maka senantiasa kita harus memperbaiki niat di awal, di pertengahan. Kita tetap jaga karena Allah, kita tetap jaga karena Allah dalam bekerja kita karena Allah, karena Allah, karena Allah, sampai akhirnya pun terpulang dari tempat pekerjaan tetap niat karena Allah, ya. Tidak berbelok niat ini selain karena Allah. Jadi sekali lagi, tetap jaga hati ini, tetap lakukan segala aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itulah yang menjadi patokan, yang menjadi patokan apakah hal tersebut bernilai ibadah atau tidak, ya. Tadi, ya, syarat aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah atau tidak. Salah satunya tadi yang pertama, yang paling pokok itu adalah niat karena Allah, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu niat di awal, di pertengahan, di akhir, lalu kita jaga niat itu, kita perbaharui niat itu. Lalu yang kedua adalah berdoa, kan? Tidak ada aktivitas dalam Islam, ya, cek, gitu kan. Seluruh aktivitas yang kita jalani itu selalu diikat dengan doa, selalu diikat dengan doa. Dari mulai bangun tidur, ya, semua aktivitas, pergi ke kamar mandi, keluar ke kamar mandi, berangkat dari rumah, dan naik kendaraan, turun dari kendaraan, itu selalu diikat dengan doa, ya. Jika kita hafal, maka baiknya baca doa itu, kan. Tetapi jika kita tidak hafal, maka cukup sertakan nama Allah di situ, ya, dengan awali dengan membaca basmalah, akhiri dengan membaca alhamdulillah, maka itu sudah cukup menjadikan aktivitas itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam suatu hadis dikatakan, jika suatu amalan kebaikan itu tidak disertai nama Allah di situ, maka akan terputus keberkahannya, akan terputus nilai pahalanya. Jika kita berangkat dari rumah tidak disertai dengan nama Allah, ya, maka keberkahannya akan diputus oleh Allah. Tidak ada nilai pahala di situ, kan. Ketika kita makan tidak menyebut nama Allah, tidak niat karena Allah, tidak menyebut nama Allah, minimal bismillah, ataupun lebih baik dari itu baca doa, kita tidak menyebut nama Allah, maka makanan yang kita makan itu, aktivitas makan yang kita makan itu hilang keberkahannya.
tidak ada nilai pahala, maka sangat rugi sekali gitu kan seorang muslim melakukan aktivitas itu tidak bernilai ibadah. Ya, itulah pahala itu yang menjadi modal kita di akhirat kelak, kita bahagia gitu kan, bahagia di akhirat kelak, walaupun yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukanlah amalan kita tetapi rahmat Allah ya. Jadi sekali lagi yang menjadikan kita bahagia di dunia di akhirat bukanlah amalan kita tetapi karena rahmat Allah. Amalan yang kita lakukan itu adalah mengundang rahmat Allah ya. Ya, jadi kita masuk surga bukan karena amalan kita. Ya, amalan kita itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan dosa kita, dengan kesalahan kita. Tapi hanya dengan rahmat Allah kita bisa bahagia di dunia, kita bisa bahagia di akhirat, kita bisa masuk surga itu dengan rahmat Allah. Tetapi kita dianjurkan untuk beramal sebaik mungkin itu untuk mengundang rahmat Allah ada dalam diri kita ya. Jadi kembali kepada hal tadi ya, niat harus kita terus perbaharui, niat di awal, di pertengahan, di akhir ya, dan kita jadikan segala aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi ketika misalkan saja ketika seseorang datang ke majelis ilmu, majelis taklim ya, dia sudah benar misalkan saya ingin datang ke majelis taklim, majelis ilmu tersebut karena Allah. Ya Allah, saya ingin datang ke majelis ilmu tersebut karena Allah. Lalu dia doa sebelum berangkat, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dia benar, ya kan, niatnya karena Allah di awal mencari ilmu karena Allah berdoa. Tapi dalam perjalanan dia menuntut ilmu, terkadang setan menggoda, terkadang hawa nafsu ada dalam diri kita, gitu kan? Mencari ilmu yang niatnya karena Allah, tapi seringkali berbelok dengan niat karena yang lain, niat karena mungkin karena makanan dan lain, atau niat karena ingin bertemu teman, niat karena misalkan karena ingin mencari jodoh dan lain sebagainya. Dan itu akan merusak nilai pahala. Nah, ajaibnya gitu kan, ajaibnya atau kabar baiknya gitu kan, ketika kita niatkan karena Allah ya, ketika kita niatkan karena Allah, semua aktivitas yang kita jalani karena Allah, maka semua kebaikan dunia pasti akan mengikuti gitu. Ketika kita makan misalkan niat karena Allah, maka nilai-nilai dunia pasti akan mengikuti, kenyang akan dapat gitu kan, rasa enak akan dapat gitu kan. Tapi ketika niat tidak karena Allah, maka mungkin nilai keduniaan saja yang didapatkan gitu kan. Bisa jadi dapat, bisa jadi juga tidak. Juga dengan tadi gitu kan, ketika kita datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim, niat benar-benar karena Allah, kita jaga di awal, di pertengahan, di akhir karena Allah, maka semua akan mengikuti gitu kan. Nilai pahala akan dapat dan nilai keduniaan pasti akan dapatkan oleh kita. Keberkahan tentunya akan didapatkan, nilai-nilai keduniaan pasti akan dapat, dan kita akan dapat tambahan ilmu, kita akan dapat teman baik. Mungkin yang belum berjodoh mungkin akan dipertemukan dengan jodoh yang terbaik dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai keduniaan pasti akan mengikuti, gitu kan? Nah, contohnya saja juga misalkan anak sekolah harus gitu kan, niat karena Allah sebelum dia berangkat, saya niat karena Allah, saya berangkat karena Allah, belajar ingin mendapatkan ilmu yang berkah, niat karena Allah, bismillah kan, berangkat. Terus panjang perjalanan dia menjaga akhlak, menjaga niat, menjaga hati, menjaga perbuatan, seraya berjalan, seraya melakukan segala aktivitas yang Allah ridhoi, maka keberkahan pasti akan dia dapatkan, teman baik pasti akan dia dapatkan, ilmu akan dia dapatkan, nilai yang terbaik pasti akan dia dapatkan, dan tentunya ijazah juga pasti tentu akan dapatkan itu. Jadi nilai-nilai keduniaan itu pasti akan mengikuti, kan? Berbeda ketika seseorang belajar niatnya bukan karena Allah, belajar hanya ingin dapat ijazah, belajar hanya ingin dapat nilai, belajar hanya ingin dapat teman dan lain sebagainya. Mungkin tujuan itu, niat itu dia akan dapatkan, mungkin juga tidak. Tetapi hal yang paling terpenting, keberkahannya tidak akan didapatkan, pahala tidak akan dia dapatkan. Ini juga sangat penting gitu kan, sangat penting gitu kan, niat karena Allah. Contoh lain juga misalkan seorang guru dia mengajar, sungguh sangat disayangkan gitu kan ketika niatnya bukan karena Allah. Ketika seorang guru mengajar niatnya hanya karena dunia, niat mencari uang, berkaya diri, niat hanya ingin sekedar dianggap orang pintar, orang berilmu dan lain sebagainya, mungkin itu dia dapatkan, mungkin juga tidak. Tetapi keberkahan akan Allah hilangkan, pahala tidak akan dia dapatkan ya.
hanya nilai keduniaan saja. Tetapi ketika dia sebelum mengajar niat karena Allah, ya Allah saya mengajar berangkat dari rumah niat karenamu ya Allah, dia jaga di awalnya terus karena Allah, sepanjang perjalanan tetap niat karena Allah, lalu berdoa sebelum pergi gitu kan ya, niat karena Allah, lakukan dalam aktivitas mengajar hal-hal yang Allah ridhoi gitu kan, jaga niat, jaga hati, jaga perilaku gitu kan, seraya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahannya pasti akan dia dapatkan, nilai keduniaannya pasti akan didapatkan, harta akan didapatkan, buah mungkin akan insya Allah akan dia dapatkan, harta yang berkah, teman akan dia dapatkan, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang harapan-harapan dunia tadi itu pasti akan didapatkan, ya kan? Juga seorang pedagang yang berangkat niat karena Allah, berkahnya dapat, hartanya dapat, kekayaan dapat, ya itu yang paling terpenting. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita niatkan semua aktivitas kita tanpa kecuali karena Allah, sesuatu yang baik-baik karena Allah ya. Jadi ketika seseorang itu niatnya karena Allah, pasti semua harapan dunia kita pasti akan didapatkan, dan pasti ketika seorang itu benar niatnya karena Allah, pasti akan jaga ya, pasti akan dijaga perilakunya, tingkah lakunya akan senantiasa di jalan yang Allah ridhoi. Tidak mungkin seorang niat karena Allah dia melakukan hal yang buruk. Itu berarti niatnya hanya sebatas di mulut. Ya, jadi ketika niatnya sudah benar, pasti aktivitasnya akan baik. Ya, dan akan selalu di jalan yang Allah ridhoi. Ya. Nah, jadi itulah ajakan saya untuk selalu luruskan niat, luruskan hati, niat ikhlas karena Allah. Ya, jadi sekali lagi, jadikan segala aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada satu aktivitas yang kita lakukan dari mulai bangun sampai tidur lagi tidak bernilai ibadah. Ya, sekali lagi saya ulang, agar jadi ibadah, yang pertama niat karena Allah, yang kedua sertai dengan doa, yang ketiga lakukan aktivitas itu jalan yang Allah ridhoi. Insyaallah semua aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi segala aktivitas jadi ibadah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya dan untuk semua yang mendengarkan video ini. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.